Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viani. Saya mahasiswi STIM Gadingrejo semester 5. Di sini saya akan menjelaskan manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek itu, manajemen proyek adalah penerapan proses metode, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman untuk mencapai tujuan proyek tertentu sesuai dengan kriteria penerimaan proyek dalam parameter yang disepakati. Manajemen proyek memiliki hasil akhir yang dibatasi pada skala waktu dan anggaran yang terbatas. Faktor kunci yang membedakan manajemen proyek dari hanya manajemen adalah bahwa ia memiliki hasil akhir dan jangka waktu terbatas. Tidak seperti manajemen yang merupakan proses yang berkelanjutan. Karena itu, seorang proyek yang profesional membutuhkan berbagai keterampilan. Seringkali keterampilan teknis dan tentu saja keterampilan manajemen dan kesadaran manajemen bisnis yang baik. Tujuan manajemen proyek ada 5. Yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Pada saat menyelesaikan sebuah proyek, waktu merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam mengerjakannya. Salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan manajemen proyek adalah dengan memberikan keyakinan terhadap pelanggan terhadap waktu yang sudah ditentukan dalam menjalankan proyek. Yang kedua, mengelola risiko. Dalam membangun sebuah proyek, pasti tidak lepas dari trial and error. Ketika menyelesaikan proses yang dijalani pada proyek tersebut, tentunya ketika Anda salah satu lalai dalam mengerjakannya, pastinya akan mengganggu setiap kerjaan Anda. Yang ketiga, mengelola tim. Ketika menjalankan sebuah proyek, kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Dalam melaksanakan proyek tersebut, peran manajemen proyek ialah menggerakkan setiap anggotanya dengan tujuan agar dapat melakukan perannya dengan baik dan memiliki kemampuan dalam mengelola sebuah proyek yang dikerjakan. Yang keempat, membuat perencanaan yang tepat. Dalam melakukan sebuah proyek, setiap manajemen proyek pasti akan mengarahkan pada perencanaan yang baik dan tepat. Perencanaan yang dimaksud adalah melakukan sebuah pekerjaan mencangkup seluruh proses awal hingga akhir dengan memaksimalkan kualitas dan kapabilitas. Yang kelima, menjaga anggaran. Anggaran merupakan kunci dalam membuat sebuah proyek. Dalam mengkaji setiap anggaran, maka akan dicari jumlah anggaran seminimal mungkin. Tahapan manajemen proyek ada 6. Yang pertama, pendefinisian proyek adalah mendefinisikan tujuan proyek dan faktor yang menjadi pertimbangan supaya proyek yang dilakukan itu bisa berhasil dengan kualitas yang didaki. Yang kedua, inisialisasi proyek adalah perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan dipakai sebelum proyek dimulai. Yang ketiga, perencanaan proyek adalah penguraian dengan jelas bagaimana suatu proyek harus dikerjakan. Yang keempat, pelaksanaan proyek adalah melaksanakan pekerjaan supaya proyek yang diinginkan tersebut bisa berhasil dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, pemantauan dan pengendalian proyek adalah pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Yang keenam, penutupan proyek adalah menerima hasil akhir dari proyek dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya. Sasaran manajemen proyek. Yang pertama, menyelesaikan dan mengembangkan proyek sesuai dengan anggaran biaya dan tenggat waktu yang telah ditentukan sekaligus dalam kualitas atau spesifikasi sesuai dengan yang telah disepakati di awal. Yang kedua, meningkatkan nama baik pelaksanaan proyek berdasarkan kualitas hasil proyek. Yang ketiga, menciptakan suasana kerja kondusif untuk mendukung kelancaran aktivitas proyek. Hal ini meliputi kesetiaan keadaan sarana prasarana dan keselamatan kerja. Yang keempat, menjaga keharmonisan antar pihak dalam proyek sehingga seluruh pihak terlibat akan memberikan yang terbaik untuk proyek yang sedang dijalankan. Ruang lingkup manajemen proyek ada 4. Yang pertama, waktu proyek dimulai. Yang kedua, perencanaan lingkup proyek. Yang ketiga, pendefinisian ruang lingkup proyek. Yang keempat, verifikasi proyek.
dan kontrol ketika proyek sedang dijalankan. Macam-macam proyek ada 5. Yang pertama, proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah proyek yang berhubungan dengan pembangunan sarana publik seperti pembangunan bendungan gedung, kawasan pembangkit listrik, jembatan, pabrik, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Yang kedua, proyek penelitian. Proyek penelitian pada dasarnya adalah suatu proyek yang dilakukan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, proyek padat modal. Proyek pada modal adalah proyek produksi besar dengan bantuan mekanik robot. Yang keempat, proyek manufaktur. Proyek manufaktur adalah proyek yang melakukan rancangan untuk memproduksi suatu produk secara menyeluruh. Pembatasan dalam proyek. Setiap proyek akan dibatasi dengan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Keseimbangan ketiga constraint akan menentukan kualitas suatu proyek. Perubahan salah satu atau lebih faktor tersebut akan mempengaruhi setidaknya suatu faktor lainnya pencapaian yang diperoleh dalam pelaksanaan proyek. Tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Dalam mencapai tujuan proyek, perlu memperhatikan batasan waktu, biaya, lingkup pekerjaan dengan memanfaatkan resource yang dimiliki. Sebelumnya ide proyek ada 5. Yang pertama, dari klien langsung ke konsultan atau kontraktor. Contohnya, suatu perusahaan swasta meminta konsultan manajemen untuk membuat suatu corporate plan. Yang kedua, adanya tawaran dana. Contohnya, proposal proyek penelitian di dalam lembaga pendidikan seperti tawaran dana penelitian untuk topik tertentu dengan alokasi dana tertentu. Yang ketiga, lewat proses lelang. Contoh pembangunan jalan irigasi, fasilitas publik lain, dan pengadaan alat. Yang keempat, dari dalam perusahaan sendiri. Contohnya itu seperti proyek perbaikan proses, fasilitas atau manajemen produksi suatu perusahaan, manufaktur atau riset dan pengembangan. Yang kelima, penawaran. Contohnya konsultan yang memerlukan presentasi ke suatu perusahaan mengenai pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan oleh konsultan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti pembuatan sistem informasi manajemen. Manajemen terdiri dari 3. Yang pertama, manajemen puncak. Manajemen puncak harus memiliki keterampilan konsep dengan tugas untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara keseluruhan agar dapat membentuk tim kerja yang baik. Yang kedua, manajemen menengah. Manajemen menengah menjadi penghubung antara manajemen puncak dengan manajemen lain pertama. Yang ketiga, manajemen lain pertama. Manajemen lain pertama harus memiliki keterampilan teknis yang bertanggung jawab, memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Manajemen ini pertama berhubungan langsung dengan tenaga operasional atau karyawan. Proses manajemen adalah daur beberapa kelompok agenda dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan di dalam manajemen secara umum, yaitu planning, proses perencanaan, organizing, proses pengorganisasian, staffing organisasi, penempatan staf dalam organisasi, executing, pelaksanaan, controlling, pengendalian. Sumber daya yang diperlukan dalam suatu manajemen adalah: yang pertama, man; yang kedua, material; yang ketiga, money; yang keempat, machine; yang kelima, method. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.